وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: بالله من الشيطان فمن الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Apakah seseorang yang telah Allah lapangkan dadanya menerima Islam, lalu dia berada dalam cahaya yang diberikan oleh Tuhannya, seperti orang yang hatinya keras membatu? Celakalah orang-orang yang hatinya keras membatu untuk mengingat Allah. Mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 22. Bapak Ibu yang mulia, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah masih mudahkan kita melakukan kesolehan dan ketaatan. Semoga Allah terima segala kesolehan dan ketaatan kita dan dilipat gandakan pahalanya. Salam dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik kita dalam segala kebaikan, contoh utama dalam segala keutamaan. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasulnya dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Tema kita tentang hal terpenting dalam kehidupan kita dan menentukan perjalanan kita selanjutnya. Itu adalah masalah hati. Allah katakan, apakah sama orang yang Allah lapangkan dadanya dengan orang yang hatinya keras membatu? Kalau dada secara fisik samalah ukuran diameternya, tapi ini isinya. Juga bukan hati dalam makna fisik, tapi hati dalam makna jiwa, nurani. Di sanalah semua bersumber urusan kehidupan kita. Dan dialah yang kelak menentukan apa yang kita alami dalam hidup ini dan dalam perjalanan hidup selanjutnya. Ibnu Qayyim akan mengatakan, sesungguhnya kondisi seorang hamba di dalam kuburnya seperti kondisi hati di dalam dadanya, dalam urusan senang ataupun susah, dalam urusan lapang ataupun sempit. Itu dalam kubur. Kalau hati kita sekarang lapang, maka dia kelak dalam kubur pun akan lapang. Kalau hati kita sekarang sempit, maka kondisinya dalam kubur pun nanti akan sempit. Kalau hati kita ini terbelenggu, maka dia dalam kubur pun akan terbelenggu. Jika hati kita ini lapang, bebas dengan iman, dengan Islamnya, maka nanti pun dia akan lapang, akan bebas. Hati yang lapang itu hati yang tenang, hati yang lega, hati yang senang, hati yang gembira, hati yang bahagia. Sedangkan hati yang keras membatu itu hati yang gelisah,
hati yang cemas, hati yang khawatir, hati yang kacau, hati yang tidak menerima Islam. Karena itu hati yang tenang, hati yang lapang itu adalah karunia. Dia nikmat dari Allah. Yang Allah pilih siapapun yang dia suka, dan dia tidak beri pun kepada siapapun yang dia tidak suka. Maka Nabi Musa bermohon kepada Allah, tandanya ini nikmat, maka diminta oleh Nabi. Ketika Musa lama berpisah dengan Fir'aun, lalu Fir'aun dengan segala kejahatannya, lalu Allah perintahkan Musa untuk mendakwahi Fir'aun, mengajak dia kepada iman kepada Allah. Maka dia bermohon kepada Allah, qala rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku. Ini bisa dianggap hal yang berbeda dan bisa dianggap sebagai hubungan sebab akibat. Lapang dada satu karunia, lalu mudahnya urusan karunia yang lain. Atau lapang dada itu menjadi sebab dimudahkannya segala urusan. Karena kalau hati ini sempit, maka urusan berikutnya pasti akan susah, akan sulit. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam, Allah umumkan di antara nikmat yang dia berikan kepada Nabi adalah nikmat kelapangan dada. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Itu nikmat khusus dalam ayat ini, istimewa yang Allah berikan kepada nabinya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na wizrak wa rafa'na laka dhikrak. Itu untukmu. Karena itu kita maknai bahwa lapangnya dada itu adalah nikmat dari Allah. Dan lapangnya dada tidak bisa diraih kecuali bersama Islam. Jadi ketika ada orang mengklaim dia senang, dia tenang, dia lapang, dia lega, tapi tidak beriman, tidak berislam, itu mustahil itu. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang yang kami lapangkan dadanya menerima Islam sama dengan orang yang hatinya keras membatu? Jadi orang yang menerima Islam dengan segala tuntutannya, maka semakin banyak Islam itu dia amalkan, maka semakin lapang dadanya. Dan semakin dia meninggalkan Islam, menjauh dari ajaran Islam, maka akan semakin keraslah hatinya. Dan ini pegangan utama, bahwa dia tidak akan datang kecuali dengan taufik dan karunia Allah, dan dia mustahil seseorang akan lapang dadanya kecuali ketika dia bersama Islam. Di surat yang lain Allah katakan, di Al-An'am 125, kata Allah, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa saja yang Allah ingin diberikan hidayah, di siapa saja yang Allah ingin berikan petunjuk darinya, siapapun yang Allah inginkan ditunjuki, kata Allah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya menerima segala ajaran Islam. Lapang dadanya dengan Islam ini. Tapi siapa saja, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqa. Orang-orang yang Allah ingin disesatkan olehnya, ini mutlak milik Allah, kita enggak bisa protes.
Kenapa Allah inginkan si A dapat petunjuk, lalu si B disesatkan? Itu enggak perlu kita pertanyakan, dan itu bukan urusan kita. Kita tidak berbicara dengan makhluk. Kita harus punya adab dengan Khalik. Karena yang ditanya tentang perbuatannya itu kita. Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu begitu? Di akhirat itu nanti akan ditanya. Ketika ada pertanyaan lanjutan, maka itu tandanya hukumannya berat. Kenapa kamu lakukan ini? Begini. Selesai pertanyaannya, berarti mudah. Tapi kalau ditanya, kenapa? Itu tandanya hisaban asira. Itu hisabnya sulit. Tapi kalau sekadar ditanya, begini, sudah lewat. Itu namanya hisaban yasira. Makanya Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'alu. Dia tidak ditanya dengan perbuatannya, wa hum yus'alun, mereka, kita yang ditanya tentang perbuatan kita. Jadi itu kerja Allah. Kenapa dia tunjuki si fulan lalu dia sesatkan si fulan? Kita tak perlu protes kepada Allah. Karena itu mutlak haknya dia. Karena dia ciptakan sorga dan dia ciptakan penghuninya, dan dia ciptakan neraka, diciptakan pula penghuninya. Dan itu penuh, sorga itu akan penuh dan neraka itu akan penuh sesuai dengan penghuninya. Ketika ayat ini dibaca, sahabatnya kepada Nabi, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah inginkan dapat petunjuk darinya, dia bukakan hatinya menerima Islam. Dan siapa yang ingin disesatkan oleh Allah, yaj'al sadrahu dayyiqa, dia jadikan dadanya sesak, cemas, gelisah. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti bagaimana sesaknya nafas orang-orang yang mendaki ke langit. Orang pergi ke bulan tu mesti bawa oksigen, karena di bulan tidak ada oksigen. Maka Allah katakan orang-orang yang sesat itu seperti orang yang sesak dadanya karena kehilangan oksigen. Posisinya di langit. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana itu orang yang Allah tunjuki, diinginkan dapat hidayah darinya, lalu Allah lapangkan dadanya?" Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Nurun yukdhafu fi qalbil mu'min." Ada cahaya yang Allah masukkan, Allah letakkan di dalam dada seorang yang beriman. Bila cahaya itu sampai di dadanya, maka dadanya itu infataha insyaraha. Dadanya menjadi terbuka dan dadanya menjadi lapang. Hal lidzalika min alamah. Itu kan sulit ya divisualisasikan. Karena ini bukan tentang urusan fisik. Dadanya lapang seperti apa, tapi bukan urusan fisiknya, tapi hati dalam makna nurani, dalam makna jiwa. Sehingga ada orang yang benar-benar lapang jiwanya, ada orang-orang yang sangat sempit jiwanya. Sehingga orang yang lapang ini, berapapun beban yang ada dalam hidupnya itu dia anggap enjoy, biasa saja. Tapi ada orang sedikit saja beban, tapi bagi dia itu seperti gunung, karena dadanya yang sempit. Kebayang enggak kalau Nabi kita alaihi salatu wassalam dadanya sempit? Setiap dicaci, setiap dicela, setiap dimaki, lalu dia marah. Alam nashrah laka sadrak. Makanya Allah katakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu itu kasar, tabiatnya keras, lan faddu min haulik, pasti mereka akan menjauh darimu.
Maka perintahnya fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada mereka. Jadi orang ini menyakiti Nabi, Nabi mohonkan kepada Allah, ya Allah ampunkan dia. Aku maafkan orang ini dan tolong ampuni kesalahannya. Allahumma hadi qaumi, ya Allah tunjuki kaumku. Semata-mata melakukan kejahatan itu karena mereka la ya'lamun, itu hanya karena mereka tidak mengetahuinya. Itu karena dada yang lapang. Maka ketika Nabi baca ayat ini, sahabat bertanya, seperti apa sih orang yang dadanya lapang itu? Nurun yukdhafu fi qalbil mu'min, cahaya yang Allah letakkan dalam dada seorang yang beriman. Bila cahaya itu sampai dalam dadanya, maka dadanya menjadi lapang dan terbuka. Hal lidzalika min alamah, apakah ada tandanya orang-orang yang dadanya lapang, yang hati terbuka? Kata Nabi, ada. Yang pertama kata beliau, al-inabatu ila daril khulud. Orang-orang yang dadanya lapang dengan Islam ini, jadi ada perintah Allah, ada syariat Allah, itu tidak ada sesak dadanya untuk memikul beban itu. Apapun yang menimpa hidupnya itu tidak memberatkan hati dan jiwanya. Siapa itu? Al-inabatu ila daril khulud. Orang yang bersungguh-sungguh untuk kehidupan akhirat. Bersungguh-sungguh. Berlebih-lebihan bahkan tanya kita dalam urusan akhirat. Tapi enggak banyak yang seperti itu. Karena kebanyakan kita lebih suka dengan yang dekat, dengan yang pendek, yang nampak, yang terlihat, yang nyata. Karena akhirat itu abstrak. Tu kata ustaz saja tu. Tu entah ya entah enggak tu. Yang penting kan sekarang. Makanya Al-Quran mengabadikan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Masalahnya, kamu lebih prioritaskan kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Mata kita ini, telinga kita ini, rasa kita ini lebih tertarik dengan yang dekat, yang terlihat, yang bisa langsung dirasakan. Padahal kata Allah, akhirat itu lebih baik, lebih lama. Dua. Akhirat itu keunggulannya dua. Lebih baik secara material dan lebih lama secara waktu. Jadi lebih baik secara material dan lebih lama secara waktu. Ini masjid kita dibangun dari besi, dari tanah, dari pasir, dari kayu. Rumah kita juga begitu. Akhirat, rumah-rumah di akhirat itu enggak dari pasir, enggak dari batu, enggak dari tanah. Jadi dari material dia lebih baik, dari emas, dari belian, dari permata, dari intan. Wa abqa, lebih lama. Dunia kita, bangunan ini kita bangun untuk berapa tahun? 50 tahun, 70 tahun, seusia kita lah. Akhirat itu enggak. Bukan ratusan tahun, bukan ribuan tahun, bahkan dibangun untuk selamanya. Khalidina fiha abada. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Padahal orang yang merasakan lapang dadanya itu al-inabatu ila daril khulud, bersungguh-sungguh untuk kehidupan akhirat. Coba lihat ya. Maghrib masuk jam berapa? Isya masuk jam berapa? Zuhur masuk jam berapa? Lalu asar, subuh masuk jam berapa?
Sekarang coba kita pikirkan dengan realita kita, baik yang bekerja sebagai pegawai, sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai pedagang. Coba mana yang lebih sungguh-sungguh? Yang bekerja di kantor pasti pengen sampai di kantor sebelum jam kantor, dan selambatlah jam kantor jam sekian kita sudah hadir di kantor. Itu bersungguh-sungguh kan? Orang bekerja di sawah pun pasti jam berapa sampai, di kebun jam berapa sampai, jam berapa mulai dia akan bekerja. Jadi ada absen otomatis. Tapi untuk salat kan enggak begitu. Ya Pak. Salat jam berapa? Subuh jam berapa? Zuhur jam berapa? Asar, maghrib, isya jam berapa? Itu kan bukan hanya karena tidak ada finjar aja tuh kan. Tapi apakah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diketahui? Enggak ada yang tersembunyi oleh Allah. Rajin sekali pergi ke kantor. Rajin sekali pergi ke toko, rajin sekali pergi ke sawah, rajin sekali pergi ke ladang. Disiplin, tapi urusan akhirat, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tanda orang yang lapang dadanya itu bersungguh-sungguh untuk kehidupan akhirat, bahkan lebih serius dibandingkan dengan urusan dunianya. Saya tidak katakan tidak perlu serius dengan urusan dunia, tetapi lebih serius dengan urusan akhiratnya, dan silakanlah dengan urusan dunianya. Kan kalau jam kantor kan jalan raya sibuk, macet di mana-mana. Pergi kantor, pulang kantor kan sibuk kan? Kan tidak seperti itu sibuknya orang pergi ke masjid. Azan nih, jalan macet, kenapa? Orang pergi ke masjid. Kan gak ada yang begitu. Yang kedua kata Nabi, at-tajafi an daril hurur. Apa itu? Tidak berlebihan dalam urusan dunia. Boleh silakan, tapi tidak berlebihan. Silakan makan, silakan minum, silakan berpakaian, berkendaraan, silakan, tapi tidak berlebihan. Dalam urusan akhirat pun berlebihan itu tidak baik. Sehingga bersungguh-sungguh dalam urusan akhirat. Apalagi kalau orang kemudian bersungguh-sungguh bahkan berlebihan dalam urusan dunia. At-tajafi an daril ghurur. Tidak berlebihan menikmati dunia. Al-istidatu lil mauti ba'da nuzulih. Kata Nabi yang ketiga, bersiap-siap untuk kematian sebelum kematian itu datang. Berbekal. Kan rasanya tidak ada kita ini yang tidak berbekal hari tua. Rajin-rajinlah belajar, rajin-rajinlah menabung agar masa tuanya baik, bahagia, nyaman, tenang, kan begitu. Tapi pernahkah kita berfikir lebih serius bahwa ada kehidupan setelah kematian ini? Lalu al-istidadu lil mauti qabla nuzulih, bersiap-siap menyambut kematian sebelum kematian itu datang. Makanya ketika Nabi ditanya, siapa yang paling smart, yang paling cerdas itu siapa sih? Kata Nabi, yang paling cerdas al-kayyisu, yang paling cerdas itu orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dan paling banyak mempersiapkan diri. Karena hidup di dunia ini Allah tanggung, Allah jamin. Ada orang yang sudah puluhan tahun tinggal di atas kasurnya masih hidup dia. Karena Allah menanggung, menjamin. Tapi di akhirat tidak setetes minuman pun bisa kita nikmati,
karena Allah haramkan. Dan dialog orang beriman dengan orang kafir di dalam surga dan neraka, kata orang kafir, afidu alaina, beri kami kucuran minum, kucurkan minuman kepada kami, atau apapun yang engkau berikan kepada kami, yang engkau terima dari Allah, berikan kepada kami. Lalu kata dia, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Air minum dan apapun yang telah kami terima diharamkan untuk dibagikan kepada orang kafir. Jadi nikmat. Ini kenikmatan, lapangnya dada. Terukur dari sebagaimana sungguh atau tidaknya kita dengan akhirat. Sesungguh mana kita dunia dan sesungguh mana kita akhirat. Dan seberapa kita persiapkan hidup kita untuk kehidupan setelah kematian. Itu yang menentukan. Gimana caranya, Ustaz? Kita bisa membuat dada kita ini jadi lapang. Gimana caranya? Apa langkahnya? Kata ulama kita, pertama yang bisa membuat dada kita lapang itu adalah tauhid. Mengikhlaskan agama untuk Allah. Dalam urusan akidah kita tidak menerima pendapat si fulan, Profesor A, Profesor B, doktor, tidak. Dalam urusan akidah kita hanya menerima urusannya, ini Allah katakan, ini Nabi katakan. Tauqifi dari Allah, dari Rasul. Tidak ada ijtihad di situ dalam urusan akidah. Gimana kata Allah, gimana kata Nabi. Itu yang kita ikuti dalam urusan akidah. Fikih ada ijtihadnya, muamalah ada ijtihadnya, akidah enggak. Apalagi tanda yang bisa kita lakukan, usaha kita untuk lapangnya dada. Berhusnuzan kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Memandang Allah itu, Bapak Ibu yang mulia, itu sangat berbeda kita memandang dengan siapapun. Ibu kita mungkin kita merasa, aduh kok begitu ya, ibu sayang sama si anu, kok enggak sayang sama aku. Ayah sayang sama si anu, kok enggak sayang sama aku. Mungkin saja kita berpikir begitu tentang ayah dan ibu kita. Atau kawan-kawan akrab, kok jadi begini ya, jadi begini ya, jadi begini ya. Dengan Allah, wa mallahu yuridu zulman lil ibad, Allah tidak pernah aniaya hambanya. Jadi apapun yang menimpa kita, pandang dengan kacamata husnuzon. Ya Allah, sakit. Tahun kemarin sakit, sekarang sakit lagi. Bulan kemarin masuk rumah sakit, bulan ini masuk rumah sakit lagi. Berhusnuzan kepada Allah. Kenapa? Karena orang terbaik di muka bumi dan kelak terbaik di akhirat itu diuji dengan berbagai lapis ujian. Sehingga Nabi katakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya, cobaannya adalah para nabi. Nabi, kekasih-kekasih Allah itu berat ujiannya, berat musibahnya, berat. Lebih berat dibanding kita. Bahkan demamnya Nabi itu 2 kali demamnya kita. Maka kalau ada nikmat, alhamdulillah, syukuri, ya Allah, ya Allah. Ada musibah, ya sabar, terima, lapangkan dada, dia akan menjadi baik. Yang ketiga, perbanyak amal soleh. Bapak Ibu yang mulia, badan kita ini tumbuh besar itu karena makanan. Sehat ya, dari kecil, tambah gizi, tambah vitamin, besar ya, sehat ya. Hati dan jiwa kita juga butuh makanan. Dan ajaibnya, fisik kita ini berbatas makanannya. Dulu waktu sekolah habis 2 piring. Sudah 40 tahun, udah payah habiskan 2 piring itu. 60 tahun sepiring aja udah payah habisnya. Berbatas kalau fisik kita ini makanannya. Tapi hati dan jiwa kita boleh tak berhingga.
Semakin banyak makanan fisik yang kita makan, itu merusak. Bikin mual, bikin muntah, bikin sakit. Tapi semakin banyak amal soleh kita lakukan, itu semakin lapanglah dada, semakin senanglah hati, semakin legalah jiwa. Bapak Ibu yang mulia, saya sedang lakukan penelitian. Penelitian saya itu tentang hubungan amal soleh dengan kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia itu ditentukan oleh 4 hal. Kondisi perasaannya, kondisi fisiknya, kesejahteraan ekonominya, lalu hubungan sosialnya dengan orang lain. Semua responden mengatakan bahwa amal soleh yang mereka kerjakan 100% berpengaruh terhadap perasaannya. Semakin banyak dia melakukan kesolehan, maka semakin nyaman perasaannya, semakin lapang dadanya, semakin tenang jiwanya. Nantilah mungkin sekian persen berpengaruh untuk rezeki, sekian berpengaruh untuk badannya, sekian berpengaruh untuk hubungan sosialnya. Tapi semua responden mengatakan bahwa semua amal soleh itu berpengaruh kepada perasaannya, mendatangkan ketenangan, ketelapangan, kelegaan, dan kesenangan dan kegembiraan. Dan hebatnya tidak berbatas. Bapak maaf, yang baru merasakan bacaan Quran itu sudah nikmat. Kalau Bapak tambah 1 juz, dia akan lebih nikmat. Beda dengan makanan. Kalau kita makan 1 piring, nikmat. 2 piring, dia enggak nikmat. Kita minum segelas kopi, itu enak. Tapi 2 gelas dia enggak enak lagi. Tapi amal soleh, ajaib. Orang yang merasakan nikmatnya baca Quran 1 juz, dia baca 2 juz lebih nikmat. Saya bahkan menemukan orang sekarang baca Quran sampai 6 juz sehari dan dia rasakan 1 juz nikmat, 2 juz nikmat, 3 juz nikmat, sampai 6 juz. Semakin banyak dia baca, semakin nikmat dia rasakan. Orang yang biasa merasakan solat berjamaah itu nikmat. Lalu dia mulai memaksa dirinya untuk solat sunat. Nikmat. Semakin banyak solat yang dia tunaikan, semakin nikmat dalam dadanya, semakin lapang. Orang yang puasa Ramadan itu merasa nikmat, apalagi saat-saat berbuka, gembira. Tapi orang yang puasa sunat, Masya Allah, semakin banyak puasa yang dilakukan, semakin tenang jiwanya, semakin lapang, semakin lega. Orang yang bersedekah, kan bagaimana kita menjelaskan, kecuali itu rahasia Allah, memberi tapi bahagia. Saya temukan orang, setiap pagi dia sudah bawa 4 lembar uang 50.000 ke masjid. 50.000 satu kotak. Ada orang 50.000, 60.000, 40.000. Tapi hatinya sangat gembira. Dan kata dia, tidak ada, atau maaf, di antara hal yang paling saya bahagia itu adalah ketika saya memberi. Kata dia, saya punya uang, terima uang dari kantor, dari dagang, dari orang yang membeli, itu gembira, Ustaz. Tapi memberi orang itu jauh lebih gembira dan saya enggak bisa menceritakan kegembiraannya. Jadi Bapak Ibu yang mulia, ya itu karunia diberikan kepada para nabi, diberikan kepada Rasul, dan kita tidak mustahil untuk menemukan dada yang lapang itu dengan tauhid, ikhlaskan agama, belajar agama lebih banyak, ya, berhusnuzan dengan Allah, nikmat syukuri, ada musibah, ada ujian, bersabar. Lalu Bapak Ibu yang mulia, kalau fisik kita ini tumbuh berkembang sehat karena makanan, maka hati dan jiwa kita juga tumbuh, kembang dan membaik dengan makanan. Ajaibnya, jika makanan-makanan terkait fisik ini semakin banyak, melebihi kapasitasnya dan mengganggu, tapi hati kita justru, ya, semakin banyak kita membaca Quran, semakin banyak kita berinfak, semakin banyak puasa, semakin banyak kita memberi, itu hati kita semakin lapang, semakin lega dan semakin tenang dan semakin nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.